Shalom, para sahabat insani dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Mari kita mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Agustinus Matasak, Pastor Kapelan Paroki Kristus Raja Andalas, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa di dalam Insani, Inspirasi Sabda hari ini bersama saya Pastor Agustinus Matasak. Mari kita mengawali permenungan kita dengan mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu Bapa yang Maha Baik. Engkau telah memperkenankan kami memasuki hari yang baru ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami sepanjang hari ini di dalam tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami masing-masing. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga Engkau memampukan kami untuk memahaminya dan boleh menginspirasi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, agar hidup kami ini dari waktu ke waktu sungguh semakin sempurna di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu, untuk memperoleh kemuliaan dan keselamatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat-sahabat insani yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan, sungguh menantang firman Allah yang telah kita dengarkan bersama, yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sahabat-sahabat insani yang dikasihi Tuhan, apakah pernah kita melakukan hal yang demikian? Dua hal ini, mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya. Ataukah justru kita menghadapi situasi seperti ini hanya pada tataran hidup kita sebagai manusia saja? Kalau orang memusuhi kita, maka kita pun memusuhinya. Kalau kita dianiaya, kita pun menganiaya. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita menyapa pada orang-orang yang kita kenal, menyapa keluarga kita, saudara-saudara kita. Tapi Yesus mau supaya kita mempunyai nilai lebih sebagai orang-orang yang beriman. Dan dikatakan oleh Yesus, hanya dengan melakukan nilai lebih itu dalam hidup kita,
kita akan menjadi anak-anak Bapa di surga. Nah, nilai lebihnya adalah kita mau mengasihi musuh-musuh kita. Dan tidak mungkin kita dapat mengasihi musuh kita tanpa adanya terlebih dahulu pengampunan. Nah, ini yang seringkali berat kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana menghidupi sabda yang telah Ia sampaikan kepada muridnya dan juga kepada kita saat ini. Kasihilah musuh-musuhmu. Bukankah ketika Yesus hadir di tengah dunia, di tengah-tengah kita umat manusia, sejak dari lahir Dia sudah ditolak? Dalam pewartaan-pewartaannya ditolak, difitnah, dianiaya, dan bahkan dibunuh di kayu salib. Tetapi apakah Yesus pernah melawan? Yesus pernah menolak? Yesus pernah juga membangun seteru atau permusuhan kepada orang-orang yang memusuhinya? Ternyata tidak. Yesus bahkan memperlihatkan kepada kita, umat manusia, bahwa Ia mengampuni semuanya itu. Saat sebelum menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, Ia masih memohon pertolongan kepada Bapanya agar mengampuni orang-orang yang menganiayanya. Nah, ini luar biasa bagi kita. Yesus bersabda, tetapi Ia juga melaksanakan dalam kehidupannya, memberikan contoh kepada kita agar kita pun dapat meladan Dia. Sebagaimana Yesus sempurna, Yesus mengajak kita juga, hendaklah kamu sempurna seperti dan sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Yesus menunjukkan jalan menuju kesempurnaan itu. Dan lewat sabda yang kita dengarkan hari ini, jalannya adalah dengan mengasihi musuh, dengan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Tentu saja kita dalam kehidupan ini, sadar atau tidak sadar, kita tetap berhadapan dengan yang namanya musuh. Kita tetap mengalami yang namanya penganiayaan. Entah kita sadari atau kita tidak sadari. Entah tersengajakan atau tidak disengaja. Itu realita kehidupan kita. Karena itu, Yesus mengajak kita agar kita keluar dari realita itu sebagai orang-orang beriman. Orang-orang beriman harus mempunyai derajat atau taraf hidup lebih dari sekedar hidup manusia biasa. Harus mampu lebih dari manusia biasa dengan mengasihi musuh-musuh, dengan berdoa kepada orang-orang yang menganiaya kita. Dan saya kira ini sangat menantang bagi kita sebagai orang-orang yang mengaku diri sebagai orang beriman. Apakah kita akan mampu melaksanakannya? Ya, kalau kita bersatu dengan Kristus. Tapi kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita akan selalu jatuh pada taraf atau derajat kehidupan sebagai manusia yang rapuh. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Ia akan hadir bersama kita, akan menuntun kita, memberkati kita, memampukan kita dengan rohnya, sehingga kita mampu melaksanakan seperti apa yang disabdakan oleh Yesus kepada kita, mengasihi musuh-musuh kita, dan berdoa bagi yang menganiaya kita. Mari bersama-sama dengan tuntunan sabda ini, kita mencoba menyempurnakan diri kita di
sebagaimana Bapa sempurna adanya. Amin. Mari kita berdoa. Dan bersyukur kepadamu Bapa yang maha baik, Engkau telah menyapa kami lewat sabda. Semoga sungguh menginspirasi kami sepanjang hari ini dan memampukan kami untuk menjadi sempurna sebagaimana Engkau sempurna adanya. Sehingga kami pun menjadi anak-anak-Mu dan boleh mengalami sukacita dan kemuliaan dan kehidupan yang kekal yang berasal daripada-Mu. Karena Engkau Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, bagi sahabat-sahabat insani dalam seluruh kehidupan sepanjang hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat para sahabatku dan saudara-saudariku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Agustinus Matasak. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Matasak. Semoga pastor dan segenap umat di paroki selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.